Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM membebaskan secara bersyarat 23 narapidana kasus korupsi atau napi koruptor. Mereka yang dibebaskan adalah 4 narapidana dari LP kelas 2A Tangerang dan 19 narapidana dari LP kelas 1 Sukamiskin. Pembebasan bersyarat itu diberikan berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali diberikan sejumlah hak. Memang tidak ada yang dilanggar dalam pemberian bebas bersyarat itu, dan itu merupakan hak dari para terpidana. Namun langkah itu kurang sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang digembar-gemborkan selama ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 8 September 2022 dengan tema Nihil Penjeraan Koruptor bersama saya Luna Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Ya, pagi. Sehat-sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Ini kita bicara koruptor. Ya. Dan ketika bicara koruptor, saya selalu bilang di meja ini, Kang Ade dan pemirsa, bahwa bangsa ini pura-pura mengatakan bahwa korupsi itu kejahatan luar biasa. Karena semua hukumannya katanya luar biasa, tapi tidak pernah ada yang luar biasa. Tapi sebelum kita bahas itu, Kang Ade dan pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini ada berita terkait dengan Menteri baru ya, Kang Ade, ya, kemarin ya. Azwar Anas, Azwar komit benahi birokrasi, tekan kemiskinan. Ini kira-kira apakah akan bisa efektif membenahi birokrasi karena waktu memerintahnya kan tinggal beberapa tahun saja. Bagaimana, Kang Ade? Ya, saya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Azwar Anas ketika beliau menjadi Bupati Banyuwangi, beliau menjabat 2 periode, ada banyak langkah-langkah yang saya kira juga out of the box ya, langkah yang tidak biasa dilakukan oleh Bupati Banyuwangi, sehingga kemudian di sana terjadi pencapaian IPM yang bagus, kemudian juga digitalisasi, pembenahan birokrasi dan sebagainya. Nah, kami optimis bahwa apa yang dilakukan oleh Azwar Anas itu akan tercapai. Dan fokus dia ini menangani stunting, karena stunting memang stunting dan kemiskinan ini memang persoalan besar ya bangsa ini. Dengan sebuah sistem yang nanti akan diciptakan oleh Menpan RB yang baru, Azwar Anas ini, maka kami yakin bahwa itu akan bisa tercapai. Pertanyaannya kan ketika menjadi kepala daerah, itu kan skopnya ya daerah itu ya, Kang Ade? Betul. Ini sekarang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, banyak orang yang lupa RB-nya itu apa. Itu kan harus menguasai atau mengendalikan semua aparatur sipil negara. Nah, ini bisa atau tidak? Karena kalau di lingkup Banyuwangi ya Banyuwangi saja. Ini kan Indonesia nih, Kang Ade. Bagaimana, Kang? Ya, saya kira dengan sebuah sistem maka yang berjalan terpadu ya, sistem terintegrasi. Penanganan kemiskinan dan stunting yang total nilainya 502 triliun itu bisa diatasi. Ada sebuah sistem digitalisasi yang ditawarkan oleh Menpan RB yang baru kemarin. Itu sangat-sangat menarik sekali seperti itu. Artinya sebuah sistem harus diciptakan sehingga ada di bawah kendali Menpan RB untuk mengendalikan bagaimana anggaran penanganan kemiskinan dan stunting itu bisa efektif. Oke, kita berikan kesempatan ini ya kepada Azwar Anas supaya kemudian Menpan RB ini benar-benar efektif juga untuk efektifkan juga aparatur sipil negara. Yang menarik ya dari sosok Azwar Anas ini adalah beliau ketika menjadi Bupati Banyuwangi itu berhasil menciptakan sebuah sistem good governance, sistem yang dimana terjadi di situ ada akuntabilitas, transparansi dan partisipasi seperti itu. Ya, semoga itu bisa dibawa ya ke level nasional. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini masih dari halaman 1, pemirsa, terkait dengan bantuan sosial. Pembagian BLT masih karut-marut. Ini kan katanya BLT dibagikan sambil membenahi data. Ini sambilnya ini ternyata tidak selesai, belum selesai atau bagaimana nih karut-marutnya nih, Kang Ade? Ya, ini temuan kami di lapangan, tepatnya di Brebes ya, Jawa Tengah. Di situ ada seorang warga yang ternyata namanya tercantum tapi tidak dapat bantuan. Dan itu kemudian ternyata setelah ditelusuri itu dia menerima atas nama istrinya. Jadi ada persoalan di situ, barangkali komunikasi ataupun
informasi ya yang misleading di situ. Nah ini saya kira juga harus dibenahi, jangan sampai rakyat yang terbebani karena penaikan harga BBM ini seperti pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Oleh karena itu pembenahan data kemiskinan terhadap para penerima BLT ini harus betul-betul secepatnya diselesaikan. Jangan sampai kemudian terjadi tumpang tindih ataupun carut marut seperti yang di berita kita ini. Ini satu kasus ya? Iya, betul. Jangan-jangan ada beberapa kasus lain yang kita belum tahu begitu ya? Dan akhirnya tidak tepat sasaran dan juga tidak tepat tujuan begitu ya BLT-nya ini ya. Kita harapkan tentunya bukan hanya Bu Risma, tapi seluruh jajarannya Kang Ade ya, harus di bersatu Kementerian padu. Sosial betul dan di dinas-dinas sosial benar-benar membenahi ini. Kita tinggalkan itu, kita ke berita selanjutnya kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa, terkait dengan ini dampak kenaikan BBM juga nih Kang Ade. Warga keluhkan tarif angkutan. Keluhkan ini maksudnya berarti kemahalan begitu ya? Iya, Ini betul. bagaimana Kang Ade? Ya ini temuan kami di lapangan ya, di beberapa daerah ternyata standarisasi yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Darat ini ternyata juga belum bisa menjangkau ya. Boleh jadi juga mungkin karena sosialisasi, karena kan diputuskan baru kemarin. Sementara pemantauan kami di lapangan itu sehari sebelumnya. Nah mudah-mudahan dengan adanya standarisasi, dengan adanya keputusan pemerintah untuk menetapkan harga ongkos akap, ongkos angkutan darat ini bisa diselesaikan. Oleh karena itu maka pemerintah harus segera mensosialisasikan agar keputusan pemerintah terhadap ongkos angkutan ini bisa berjalan efektif. Jadi ini untuk beberapa daerah dan beberapa angkutan yang keburu menaikkan lebih besar ya? Betul, lebih besar, betul ya. Itu harus diturunkan? Harus diturunkan. Berarti Dinas Perhubungan, Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan ya harus efektif ya? Betul. Jangan hanya nunggu-nunggu saja atau patroli kalau ada yang parkir di pinggir jalan begitu ya. Kan selama ini kan yang saya sering lihat begitu sih. Ada yang suka patroli cari-cari yang parkir di pinggir jalan. Ini tugas yang utamanya dipastikan untuk tarif sesuai dengan keputusan. Kita ke editorial, Kang Ade dan pemirsa, nihil penjeraan koruptor. Di Indonesia kan katanya ada 3 kejahatan luar biasa, Kang Ade. Korupsi, narkoba, dan terorisme. Napi teroris sudah ada yang dihukum mati, narkoba sudah ada. Korupsi kan nggak pernah. Jadi kalau saya melihat editorial ini nihil penjeraan koruptor, saya sih tidak heran lagi. Ya memang semangatnya beda begitu loh. Atau bagaimana sebetulnya Kang Ade? Ya saya kira kalau semangat dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa corruption is ordinary crimes itu harus betul-betul ditegakkan. Tegakkan dari mana? Ditegakkan itu dari hulu sampai hilir. Hulunya di mana? Hulunya itu adalah ketika masa penuntutan. Penuntutan ini harus dituntut setinggi-tingginya dan kemudian juga diberikan hukuman tambahan, yaitu pencabutan pembebasan bersyarat. Nah ini tentu saja juga ada beberapa kriteria bagaimana kemudian pencabutan hak bersyarat ini kemudian tidak diberikan. Misalnya bagi tersangka koruptor yang memang tidak kooperatif misalnya. Dan yang saya kira pemerintah masih mempunyai sebuah kesempatan bagaimana tindak pidana korupsi yang notabene adalah kejahatan luar biasa itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah jangan bergantung pada undang-undang pemasyarakatan di mana bahwa di situ disebutkan remisi cuti hak besar itu adalah hak dari narapidana. Tapi jangan lupa Leo, di undang-undang pemasyarakatan itu disebutkan bahwa penjelasan lebih lanjut terkait dengan undang-undang pemasyarakatan itu diberikan keleluasan kepada pemerintah untuk menyusun peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu pernah dilakukan. Misalnya peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 ketika masa Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Di situ disebutkan bahwa remisi bisa diberikan apabila terpidana itu bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi, artinya menjadi justice collaborator. Kemudian yang kedua, narapidana sudah membayar uang pengganti, seperti itu, dan kemudian yang lain adalah berkelakuan baik. Ini semua dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung? Ya, sebenarnya pengajuan ke Mahkamah Agung sudah 2 kali ya. Ketika zamannya Pak Artijo Alkostar, almarhum, beliau jadi hakim MA, itu ditolak oleh MA. Tapi ketika Pak Artijo Alkostar sudah tidak lagi di Mahkamah Agung, ini kemudian diterima pembatalan ini. Nah itu dia, pertanyaannya adalah apakah memang semangat untuk memberantas korupsi itu benar-benar ada atau hanya sekedar lip service? Kita akan bahas itu Kang Ade dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 8 September 2022, nihil penjeraan koruptor. Nihil penjeraan koruptor.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham membebaskan secara bersyarat 23 narapidana kasus korupsi atau napi koruptor. Mereka yang dibebaskan yaitu 4 narapidana dari Lapas Kelas 2A Tangerang dan 19 narapidana dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin. Mereka antara lain mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khoisyah, mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, bekas Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli, serta mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti menyebut, pembebasan bersyarat itu diberikan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali diberikan sejumlah hak. Hak dimaksud berupa remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Benar, memang tidak ada yang dilanggar dalam pemberian bebas bersyarat tersebut dan itu merupakan hak dari para terpidana. Namun, langkah itu kurang sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang digembar-gemborkan selama ini. Apalagi sejak 2002 seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK, negeri ini telah menyatakan kejahatan rasuah atau korupsi sebagai kejahatan luar biasa, extraordinary crimes. Disebut demikian karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu, upaya pemberantasannya pun perlu dilakukan dengan cara yang tidak biasa, dari hulu hingga hilir, dari pencegahan, penindakan, hingga pemberian sanksi atau hukuman. Namun, berdasarkan penelitian Indonesia Corruption Watch atau ICW atas putusan hakim pada semester pertama 2020, rata-rata vonis yang diberikan kepada para koruptor hanya 3 tahun. Rinciannya, rata-rata vonis di pengadilan tipikor ialah 2 tahun 11 bulan. Di tingkat banding, yakni pengadilan tinggi, rata-rata vonisnya ialah 3 tahun 6 bulan. Sedangkan baik di tingkat kasasi maupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung atau MA, rata-rata vonis 4 tahun 8 bulan. Itu artinya, sanksi atau hukuman yang dijatuhi kepada para pencoleng uang negara itu relatif ringan. Apalagi muncul fenomena diskon hukuman koruptor. Berdasarkan data yang dimiliki KPK pada 2020, tercatat ada 20 perkara korupsi yang hukumannya dikurangi MA. Sebagai kejahatan luar biasa, sepatutnya jaksa juga menuntut pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat koruptor sebagai hukuman tambahan. Jaksa KPK pernah menuntut Mukhtar Effendi dihukum pidana tambahan, yakni pencabutan hak remisi dan pembebasan bersyarat. Namun, hakim menolak dengan alasan hak remisi dan pembebasan bersyarat diatur dalam undang-undang dan menjadi kewenangan pemerintah untuk memberikan atau tidak memberikan kepada seorang terpidana. Kini tergantung pemerintah, apakah masih berpihak kepada koruptor atau berpihak kepada rasa keadilan masyarakat? Apakah korupsi masih dipandang sebagai kejahatan luar biasa atau biasa-biasa saja? Mestinya pemerintah tidak royal memberikan remisi. Memang penjara bukanlah tempat untuk balas dendam. Menghukum koruptor secara maksimal ditambah memperketat syarat remisi sesungguhnya sebuah pesan yang kuat untuk banyak orang agar tidak coba-coba merampok uang negara. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi, Kang Ade, kita mau mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Leo, dan selamat pagi, Bang yang baru, Ade Alawi. Ya. Iya. Nah, begini persoalannya. Jadi kalau penjeraan ini kaitannya dengan masalah sistem. Kan? Ya, lalu yang kedua penegak hukumnya.
Kalau sudah sistem hukum itu menyangkut substansi, kemudian yang kedua kaitannya dengan struktur, yang ketiga kaitannya dengan kultur. Lalu kita nganut yang mana? Apa model komunis atau Korea Utara? Presidennya membawa koruptor yang sudah dibuktikan salah. Lalu satu saat ada isyarat, lalu terbuka itu tempat koruptornya itu jatuh, di bawah sana sudah buah aja itu yang makan. Atau model Islam, potong tangan, bersilang kalau kita berulang kali setelah dibuktikan keadilan. Nah, penjeraan ini ya. Pak Iwan, kalau Anda setuju tidak Pak, kalau koruptor yang memang terbukti dan nilai korupsinya luar biasa, sangat merugikan keuangan negara, itu dijatuhi hukuman mati. Anda setuju atau tidak Pak? Ya jelas Pak, sebab ini manusia bukan malaikat, gitu kan. Jadi bisa saja berulang kecuali ada mental deviation, itu buktinya nanti psikolog tuh yang membuktikan. Sehingga manusia itu ada kecenderungan untuk mengulang kembali apa yang pernah dia lakukan. Ini deviasi, sudah penyimpangan. Nah, kalau sudah begitu, apa dibiarkan? Di penjara, di lapas itu sendiri, saya membimbing mereka di lapas, saya membimbing itu hampir tiap hari. Nah, ini mengerikan sekali kalau dicampurkan mereka, harus ada verifikasi. Ini perampok berat, misalnya. Jadi kesimpulannya begini. Bahwasannya karena ini kejahatan luar biasa, extraordinary law, maka harus menggunakan leg spesialis, hukum khusus. Jadi hukuman mati itu memang haknya Allah yang mengatur haknya. Tetapi ingat, ini dunia bukan akhirat, ini manusia bukan malaikat. Ini adalah kehidupan, dinamika hidup, bukan kuburan. Itu berlaku hukuman mati itu setelah dibuktikan oleh psikolog. Saya kira begitu. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Memang kalau menurut pasal 10 Undang-Undang Kemasyarakatan, tidak ada sesuatu yang dilanggar. Artinya penegak hukum sudah benar. Cuma begini, ini kembali penegak hukum itu mau membela koruptor atau membela rakyat demi rasa keadilan. Rasionya begini Bang, ketika saya dinas tugas di suatu BUMN, perusahaan target belum tercapai, pekerjaan masih banyak, saya punya hak cuti 1 tahun 12 hari, saya ngajukan cuti paling diputus 2 hari, harus tunduk, karena mengingat kepentingan perusahaan. Nah ini kan memang punya hak ya. Semua yang ditahan itu punya hak. Tapi kan korupsi itu kan tindakan luar biasa. Bukan biasa, tapi luar biasa. Jadi harus ada. Kalau perlu ditambah hukumannya itu misalnya diponis 10 tahun tambah berapa tahun gitu. Kalau perlu biar ada rasa jerah. Ini kan penegak hukum terutama ya KPK saya soroti dari penindakan, pencegahan, penindakan sampai pemberian sanksi pun. Kalau saya grafiknya turun ini, turun. Kalau dulu nilainya 8, sekarang paling 6,5 nilainya. Pak Sukarwan, kalau Anda setuju tidak Pak, kita keluarkan saja korupsi ini dari kejahatan luar biasa Pak, karena ternyata kan hukumannya biasa-biasa, kemudian dalam menjalani hukuman juga biasa-biasa karena dapat diskon segala rupa, dan akhirnya ya ini tidak memberikan efek jera menurut sebagian besar orang. Anda setuju Pak supaya korupsi ini kita bilang saja kejahatan biasa begitu? Bagaimana Pak Sukarwan? Ya jangan ya, cuma kalau korupsi ini memang kejahatan luar biasa. Cuma ini nyali penegak hukumnya. Loh sekarang kalau jaksa Pinangki itu kan rasa keadilan masyarakat tuh geram. Saya aja dongkol itu. Masa jaksa Pinangki menerima uang kok enak saja. Baik. Dapat didiskon banyak sekali gitu. Saya tetap itu kejahatan luar biasa, cuma penegak hukumnya aja nyalinya yang dipertajam, harus nyali fakta. Nyalinya ya. Baik. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Pak Romli di Palembang, Sumatera Selatan. Pak Romli, selamat pagi. Halo? Pak Romli di Palembang, Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak. Pak Romli.
Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi Pak Romli. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Nihil penjeraan koruptor ini, singkat padat saja silakan pendapat Anda Pak Romli. Ya kalau menurut saya memang seperti yang sudah disampaikan Halo ya, selamat pagi. Ya silakan Pak, silakan. Ya untuk penegakan hukum yang ada di Indonesia ini kalau menurut saya untuk koruptor khususnya itu masih terlalu ringan. Kalau untuk hukuman mati memang masih banyak perdebatan. Tapi kalau menurut saya itu mental penegak hukumnya itu yang harus lebih diperbaiki lagi. Mereka tidak takut dengan Tuhan, apalagi dengan manusia. Oke, itu saja Pak. Kadang kan kita bisa melihat itu mereka banyak berteriak-teriak tentang Pancasila, tapi Tuhan yang Maha Esa mereka itu tidak dipraktekkan dalam kehidupannya. Mungkin kalau menurut saya itu mungkin dikurangi, dihilangkan hukuman penjara tapi dipotong tangan aja lah. Waduh, potong tangan ya. Ini lebih mengerikan lagi. Baik, terima kasih Pak Romli di Palembang, Sumatera Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Romli, Kang Ade sudah geram kelihatannya. Semuanya geram ini. Sampai potong tangan katanya. Tapi kembali lagi ke premis awal saya tadi Kang Ade. Kalau narkoba, kita bilang kejahatan luar biasa, sudah ada yang dihukum mati. Teroris juga sama. Dan korupsi kita masih bilang kejahatan luar biasa, tidak pernah ada yang dihukum mati, sehingga akhirnya ketika menjalani hukuman walaupun sesuai peraturan undang-undang dan sekarang dibebaskan lebih cepat, kan akhirnya mengganggu rasa keadilan masyarakat. Kalau gitu ya kita keluarkan saja korupsi dari kejahatan luar biasa, karena ternyata kan perlakuannya berbeda dengan dua kejahatan yang lain. Bagaimana Kang Ade? Ya saya kira tidak tepat ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ihwan, Pak Sukaron, Pak Romli itu benar ya, bahwa tetap korupsi itu dalam koridor kejahatan luar biasa. Itu mesti ditempatkan di situ. Bahwa kemudian masih ada perdebatan soal hukuman mati, saya kira itu memang harus harus disikapi dengan bijak ya. Karena memang hak hidup itu adalah hak hidup manusia itu dijamin di dalam Undang-Undang HAM seperti itu. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana hukuman maksimal yang tidak mengundang perdebatan. Misalnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hukuman maksimal itu adalah misalnya seumur hidup. Lakukan itu. Karena dalam sejarah korupsi di Indonesia sejak reformasi 1999 hanya satu orang yang dikenakan hukuman maksimal seumur hidup, yaitu Pak Akil Muhtar, mantan ketua MK. Tapi setelah itu tidak ada. Yang terjadi memang sekarang ini, terutama di yudikatif itu ada problem. Ada problem mulai dari penuntutan yang lemah, tidak maksimal. Di lembaga peradilan maksudnya nih ya? Ya, di kehakiman juga sampai ke MA juga itu lemah. Diskon luar biasa. Pinangki itu diskonnya itu 60%. Harusnya dia baru bebas tahun 2026. Dia diponis awal 10 tahun, kemudian didiskon menjadi 4 tahun. Ini kan juga luar biasa. Dan semua yang 23 ini, itu semuanya kena diskon semua. Masalahnya kan tadi yang para pemirsa juga soroti dan ditulis juga di editorial Kang Ade. Undang-undangnya, hukum positifnya membolehkan remisi-remisi ini. Nah, kalau begitu kan ya kita yang salah sama-sama. Kenapa kita biarkan undang-undang yang membolehkan juga remisi, pengurangan-pengurangan hukuman untuk koruptor? Kalau kayak gini kan seakan-akan kita melawan korupsi, tapi itu hanya di bibir saja, ngomong saja itu. Bagaimana Kang Ade? Ya saya kira begini loh ya, sistem yudikatif itu tidak berjalan sendiri. Penegakan hukum tidak berjalan hanya dengan sistem yudikatif. Harus ada komitmen pembuat undang-undang, yaitu DPR. Ini adalah kekuatan politik. Bagaimana ini bisa dilakukan? PP nomor 9 tahun 2012 harusnya dimasukkan. Ketentuan-ketentuan pengetatan itu harus dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemasyarakatan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2022. Nah, itu bisa direvisi oleh DPR. Pengetatan itu harus masuk ke undang-undang, jangan di PP lagi. Kalau di PP lagi, ketika diuji materi di MA, maka ini akan mental. Karena Undang-Undang Pemasyarakatan mensyaratkan hal itu. Dan undang-undang ada di atas PP, begitu kan? Betul, seperti itu. Jadi kita kembali kepada dorong bagaimana kemudian DPR, kekuatan politik di DPR, agar merevisi Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2020. Masalahnya Kang Ade kan, kita sama-sama tahu lah ya, ini bukan rahasia umum lagi, ini pengetahuan umum. Bahwa ada, saya sebut oknum, yang Anda bilang tadi Kang Ade, yang membuat undang-undang kan DPR dan pemerintah. Nah, di dua lembaga ini kan ada juga koruptor-koruptor itu kan. Bahkan sampai kita beberapa waktu yang lalu ada ketua DPR
di pemerintahan ada menteri yang korupsi juga, yang terbukti sudah dihukum. Apa mungkin mereka mau merevisi undang-undang yang bisa membahayakan kalau di kemudian hari mereka melakukan korupsi ini, Kang Ade? Saya kira tugas kita sebagai orang-orang yang waras ya, tugas kita sebagai orang yang anti korupsi ini harus terus bergerak, harus terus mengumandangkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Gerakan civil society ini tidak boleh putus. Masyarakat yang concern pada pemberantasan korupsi ini terus menyuarakan pendapatnya. Jadi saya kira tekanan terhadap partai politik, tekanan terhadap para politisi di DPR itu harus terus dikumandangkan. Buktikan bahwa mereka itu anti korupsi, buktikan berani tidak merevisi undang-undang pemasyarakatan ini. Pengetatan remisi harus dimasukkan ke situ, kalau tidak itu nonsen. Kalau melihat yang sudah terjadi kemarin ya, sekian berapa ya tadi, ada sekian puluh ya narapidana yang kemudian dibebaskan bersyarat karena sudah menjalani 2/3 masa hukuman. Ini kan tidak ada yang salah di situ, sesuai peraturan. Kalau kita mengatakan salah, yang salah peraturannya, dan Kang Ade bilang tadi sebaiknya itu direvisi. Kalau kita hanya bicara saja ya sudah, kita tidak akan lihat ada perubahan yang signifikan. Bagaimana Kang Ade? Ya, upaya untuk pemberantasan korupsi ini saya kira juga mesti dari seluruh lini ya, masyarakat, kemudian partai politik. Nah ini sekarang menjelang pilpres tahun politik, partai turun ke bawah, saya kira mesti dibuat kontrak politik. Buktikan bahwa partai anda itu anti korupsi. Buktikan berani tidak merevisi undang-undang pemasyarakatan. Kontrak politik ya? Betul, kontrak politik mesti seperti itu. Sumpah jabatan saja dilupakan tuh Kang Ade. Sumpah jabatan dengan kitab suci juga dilupakan. Sekian oknum itu korupsi kan mereka sebelum menjabat ada yang menteri, ada yang anggota DPR, ada yang ketua DPR. Betul, sudah lengkap itu. Itu kan semua sumpahnya mengatakan tidak boleh menyalahgunakan jabatan segala macam, tidak boleh korupsi. Itu aja dilupakan, apalagi kontrak politik, Kang Ade gimana? Nah itu saya kira itu membuktikan bahwa korupsi ini sudah menggerogoti seluruh seni-seni berbangsa dan bernegara. Membudaya ya? Membudaya saya kira. Ini dari hal yang kecil-kecil sampai kemudian para penyelenggara negara yang jabatannya mentereng itu mereka melakukan korupsi. Jadi kalau dulu korupsi sembunyi-sembunyi, sekarang mejanya juga dulu di bawah meja, sekarang mejanya diangkut juga gitu loh. Baik, kalau tidak mau hukuman mati, mau menjerahkan hukuman seumur hidup. Hukuman seumur hidup, tapi kan baru sekali saja itu terjadi di Republik ini. Ya kalau begitu kelihatannya kita tidak punya harapan untuk menjerahkan koruptor. Apa iya begitu? Kita bahas di bagian berikut. Kang Ade dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kalau melihat yang terjadi sekarang, ya ini sudah terjadi ya, ada sekian narapidana yang sudah bebas bersyarat. Dan dulu kan kita di meja ini selalu menyuarakan untuk mencabut hak remisi untuk napi koruptor. Tapi ternyata terjadi juga. Nah pertanyaannya adalah, apakah kemudian kita masih mau berwacana saja menjerahkan koruptor ini? Tadi Kang Ade bilang katakan hukum seumur hidup, tapi kan faktanya baru 1 kali. Padahal koruptor mungkin saya tidak tahu apakah ada ribuan mungkin ya di Republik ini. Apakah kita masih punya pengharapan bahwa benar kita mau menjerahkan koruptor? Apakah kita masih punya pengharapan bahwa benar Presiden Joko Widodo mengatakan anti korupsi, tapi banyak lembaga di sekitar dia yang mengatakan itu hanya lip service saja? Bagaimana? Ya, penegakan korupsi itu harus komprehensif ya, dari hulu sampai hilir. Sistem bekerja tidak hanya di tataran yudikatif. Tataran yudikatif juga bermasalah di sini kan. Aparat penegak hukum bermasalah. Misalnya dari penegak hukumnya yang cincai di KPK juga ada beberapa kasus juga main mata juga kan seperti itu. Di area penuntutan, kemudian di area pengadilan sampai kemudian MA, ini juga harus dibenahi. Bagaimana sistem rekrutmen para hakim itu harus betul-betul dikembalikan kepada bagaimana kemudian kewenangan Komisi Yudisial untuk melakukan seleksi. Sekarang kan Komisi Yudisial itu kan tidak mempunyai kewenangan untuk menseleksi di situ, hanya memberikan pertimbangan. Nah ini kan saya kira juga berbahaya. Kita merindukan, negara ini merindukan sosok seorang Artijo Alkostar. Itu luar biasa dia. Betul-betul dia menjaga benteng terakhir keadilan itu tanah air itu. Nah saya kira mesti lahir terutama dari akademisi, dari kampus-kampusnya harus dilahirkan sosok-sosok yang berintegritas seperti Artijo Alkostar. Pertanyaannya Kang Ade, kalau kita berharap kepada figur almarhum Artijo Alkostar ini kan akhirnya kita jadi lemah ya ketika sosok Artijo sudah tidak ada.
Saya masih ingat juga ada Albertina Ho ya waktu itu ya. Tidak ada lagi, tidak menjalankan fungsinya. Akhirnya ya yang seperti sekarang ini kita bahas. Apakah memang tidak bisa kita ciptakan sistem saja? Tadi di bagian awal Kang Ade bilang katanya sistem yang harus dibangun. Untuk kemudian memastikan siapapun yang masuk ke sistem itu, kalaupun misalnya mentalnya diragukan, integritasnya diragukan, dia tidak bisa bergerak lain selain mengikuti sistem yang menjerahkan koruptor. Bagaimana? Seseorang menjadi pribadi yang berintegritas ini mempunyai sebuah dialektika yang panjang sekali. Seorang Altijo itu dia kaya di dalam dunia akademisi. Beliau seorang dosen yang luar biasa, dicintai oleh mahasiswanya. Kemudian juga beliau juga aktif dalam pembelaan masyarakat di LBH ketika itu. Nah, artinya hal yang seperti ini, bagaimana kemudian kebebasan akademis di kampus itu harus ditumbuhkan, daya kritis dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana aktivitas di civil society ini juga harus menggairahkan gitu. Nah, inilah saya kira lingkungan seperti inilah yang akan memunculkan sosok-sosok yang berintegritas. Saya masih optimis bahwa negara ini akan maju dan berkembang, negara ini akan banyak memiliki sosok-sosok yang pengganti Artijo Alkostar. Sambil kemudian bagaimana pembenahan-pembenahan dilakukan. Terutama pemerintahannya harus mempunyai komitmen dan kemudian lip service. Seperti itu. Jangan kemudian, terutama partai-partai juga saya kira secara moral, secara moral lah, jangan kemudian para napi-napi ini menjadi caleg lagi gitu loh. Ini kan juga aneh bin ajaib. Secara hukum memang oke, itu hak semua orang karena dia sudah menjalani hukuman. Tapi secara moral masa tega gitu loh. Kalau bicara ini yang kita bahas ini kan remisi yang mencederai rasa keadilan itu buah dari lembaga peradilan yang adalah hasil dari keputusan hakim. Masalahnya kan hakim sering dibilang wakil Tuhan. Keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Pertanyaannya, di sistem peradilan yang masih seperti ini, yang kita mungkin mempertanyakan integritas dari pemutus-pemutus keadilan, apa masih bisa kita berharap bahwa koruptor kemudian dihukum yang membuat dia jera, atau yang kita bicarakan ini Kang Ade hanya sekedar wacana atau lip service juga? Bagaimana Kang Ade? Ya, perjuangan melawan korupsi, perjuangan menegakkan hukum ya dalam arti menegakkan keadilan ini tidak boleh kita berputus asa ya meskipun sistem seperti ini. Upaya-upaya hukum harus terus dilaksanakan. Jadi saya kira mesti ada sebuah contoh, katakanlah KPK itu harus benar-benar menampilkan dia sebagai lembaga super body. Sebagai super body maksudnya betul-betul dia menegakkan korupsi secara berintegritas gitu, seperti itu. Sehingga kemudian dicontoh oleh penegak hukum yang lainnya. Itu mesti ada sebuah lembaga yang memang kuat di situ. Dan kita harap juga lembaga kehakiman ya yang harus kemudian benar-benar menjalankan, karena kalau penegak hukum, polisi, kejaksaan, KPK-nya bagus, masuk ke peradilan loyo, ya akhirnya kita bicarakan masalah ini terus-menerus. Tapi jangan hanya persoalan hukum ya, legal formal yang kita pikirkan, tetapi budaya hukum di masyarakat, budaya malu ini harus terus dikembangkan. Ini yang paling penting saya kira di atas hukum itu. Baik, jadi jangan sampai lagi kita lihat ada menteri, ada anggota DPR, ada ketua DPR yang korupsi ya. Karena itu contoh yang kemudian ditiru langsung oleh masyarakat. Yang Ade Alawi, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Selamat pagi. Terima kasih. Pemirsa, kini tergantung pemerintah, apakah masih berpihak kepada koruptor atau berpihak kepada rasa keadilan masyarakat. Apakah korupsi masih dipandang sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan biasa saja? Mestinya pemerintah tidak royal untuk memberikan remisi. Menghukum koruptor secara maksimal ditambah dengan memperketat syarat remisi sesungguhnya adalah pesan yang kuat untuk banyak orang agar tidak coba-coba merampok uang negara. Saya Luna Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetaplah jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.